Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, ketemu lagi pada Matematika Minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai logaritma. Oke, kita lihat sekarang logaritma. Apa itu pengertian logaritma? Kita bahas dulu. Pengertian logaritma. Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponen atau pemangkatan. Jadi kalian kemarin sudah mengerti mengenai eksponen dan persamaan eksponen. Sekarang kita lihat bentuk umum dari rumus logaritma. Oke, kita lihat sekarang. Jika ini ada bentuk eksponen, A pangkat C sama dengan B, di mana A merupakan bilangan pokok atau basis, C adalah pangkat atau eksponen, B adalah hasil dari pangkat eksponen tadi, maka jika dituliskan dalam bentuk logaritma adalah A log B sama dengan C. Keterangannya, di mana syaratnya ya? Ada syarat. Basis itu harus lebih dari 0. Kemudian numerusnya juga harus lebih dari 0 dan basis tidak sama dengan 1. Ini syarat yang harus kita pedomani dalam mengerjakan logaritma. Sekarang ada keterangannya. Ya, keterangan A tadi sudah Bu Eko bilang bahwasanya A adalah bilangan pokok atau basis logaritma. B adalah numerus. Apa itu numerus? Numerus adalah bilangan yang dicari logaritmanya. C yaitu hasil logaritma. Oke, kita lihat. Contoh ya. Kalau ada bentuk umum rumus logaritma, jika bentuk ini tetap tadi sesuai bentuk umum ini. Contohnya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sesuai dengan bentuk umum ini, jika ini dirubah menjadi bentuk logaritma sama dengan 2 log 8 sama dengan 3. Begini bentuknya. Bisa aja merubah dari eksponen ke logaritma. Oke, kita lihat lagi. Sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama adalah A log A sama dengan 1. Jadi antara basis dan numerus sama ya. Maka hasilnya sama dengan 1. Kita lihat contohnya. Berarti ada contoh di sini 2 log 2 sama dengan berapa? 1. Kalau kita rubah 3 log 3 sama dengan 1. 6 log 6 sama dengan 1. Dan seterusnya. Oke, kita lihat sifat yang kedua. A log A pangkat N sama dengan, ingat basis dan numerus sama. Pangkatnya ini di sini. Maka bisa ditulis sama dengan N dikali A log A. A log A tadi sama dengan 1. Berarti ini N dikali 1. Begitu caranya ya. Contoh, kita lihat contohnya adalah 2 log 2 pangkat 3 sama dengan, sesuai dengan sifat ini, maka 3 ditaruh depan dikali 2 log 2. Oke, 3 tetap, 2 log 2 sama dengan 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Itu sifat yang kedua. Gimana Cak? Dari sifat 1 dan sifat 2, mungkin ada yang masih belum paham, bisa diputar lagi videonya nanti ya. Kita lanjutkan sifat yang ketiga. Yaitu jika ada A pangkat M, bilangan pokok atau basisnya dipangkatkan, log A pangkat N, numerusnya juga dipangkatkan, maka hasilnya adalah pangkat pada numerus dibagi pangkat pada basis dikali A log A. Berarti N per M, A log A tadi kan 1. Berarti jawabannya N per M. Begitu ya. Kalau basis dan numerusnya sama. Oke, contoh sekarang. 2 log 2 pangkat 3.
Maka bisa diselesaikan 3 dikali 2 log 2 sama dengan berapa? 3. Oke. Sifat yang keempat. Oke. Sekarang sifat yang ketiga ya. Kalau ada sifat A pangkat M log A pangkat N, di mana basisnya dipangkatkan juga, numerusnya juga dipangkatkan, maka nanti hasilnya adalah pangkat pada numerus dibagi pangkat pada basis dikali A log A. Sama dengan N per M, di mana A log A sama dengan 1, sesuai dengan sifat yang pertama. Oke, kita kasih contoh soal. Oke, di sini ada 2 pangkat 4 log 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 3 per 4 dikali 2 log 2. 2 pangkat 4 logaritma 2 pangkat 3 sama dengan 3 per 4 dikali 2 log 2 sama dengan 1. Jawabannya adalah 3 per 4. Oke, sifat yang keempat. Sifat yang keempat, apabila ada A log B dikali C dalam kurung, maka perkalian ini kita bisa berubah menjadi penjumlahan. Dengan begini, A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Harus dihafalkan ya Cah ini. Kita ada contoh soal seperti ini. 2 log 3 dikali 4 sama dengan 2 log 3 ditambah 2 log 4. Sifat yang kelima. A log B dibagi C, pembagian, maka akan berubah menjadi sebuah pengurangan. A log B dikurangi A log C. Ada contoh. Oke. 2 log 3 dibagi 4 sama dengan 2 log 3 dikurangi 2 log 4. Sifat yang keenam. A log B sama dengan 1 per B log A. Ini basis, ini numerus. Sekarang kalau di bawah menjadi numerusnya di atas, basisnya ini ya. Kita contoh. 2 log 3 sama dengan 1 per 3 log 2. Begitu ya kalau dirubah. Sifat yang ketujuh. A log B sama dengan B, di mana ini bilangannya eksponen tapi pangkatnya berupa bentuk logaritma. Contoh 2 log 3, jawabannya adalah 3. Oke, sesuai sifat sudah, kita latihan soal ya. Latihan soal yang pertama biar kita mudah. Soal yang pertama adalah selesaikan soal berikut menggunakan sifat-sifat logaritma. 2 log 16 sama dengan berapa? Oke, kita bisa menjawab soal tersebut, yaitu jawab 1, yaitu ini 2 log 16 sama dengan 2 log 2 pangkat 4. Nah, basis dan numerusnya harus disamakan ya. 16 itu 2 pangkat berapa? 4. Berarti berdasarkan sifat numerus dipangkatkan, maka jawabannya adalah 4 dikali 2 log 2. Oke, betul ya. 4 dikali 2 log 2 jawabannya 1, maka jawabannya adalah 4. Oke, contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah nilai dari 2 log 4 ditambah 2 log 12 dikurangi 2 log 6 sama dengan, sesuai dengan sifat yang manakah? Maka kita bisa menjawab, oke. Ini 2 log 4 ditambah 2 log 12 dikurangi 2 log 6. Ingat di sini penjumlahan bisa dirubah jadi perkalian. 2 log 4 kali 12 dikurangi 2 log 6. 4 kali 12, 48 dikurangi 2 log 6. Ingat, logaritma pengurangan bisa menjadi logaritma pembagian. Berarti 2 log 48 dibagi 6. 2 log 8. Nah, log 8 itu sama dengan berapa? 2 pangkat 3.
Maka menggunakan sifat lagi A, B, A, log A pangkat N. N-nya 3 ini ditaruh depan, A log A. Ya, jadi 3, 2 log 2 jawabannya 1, selesainya adalah 3. Bagaimana? Paham, Cah? Untuk yang Rabbil alamin kita ucapkan dari apa yang kita bahas tadi semoga bermanfaat. Amin. Bu Eko akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.